Menanggapi polemik pro dan kontra terkait penundaan pengumuman para calon kepala daerah petahana dari kader partai yang terindikasi korupsi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku telah membahas isu tersebut di internal partai yang dipimpinnya. Menteri Perindustrian Kabinet Jokowi JK ini mengaku telah membuat acara dengan KPK, di mana hal ini telah dibicarakan ke seluruh calon kepala daerah dari kader Golkar, baik bupati, wali kota, dan gubernur, untuk tidak terlibat dalam perkara korupsi. Politisi senior Golkar ini juga menegaskan Partai Golkar telah berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Ya, kami kan sudah bikin acara dengan KPK dan sudah disampaikan kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur yang dari Partai Golkar, dan di acara tersebut dari KPK pun hadir. Komitmen seperti apa nanti, Pak? Ya, tentunya kita berkomitmen untuk pemerintahan yang bersih. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Polhukam menghimbau agar KPK menunda pengumuman para calon kepala daerah yang terindikasi terlibat korupsi. Permintaan pemerintah kepada KPK tersebut bukan tanpa alasan, mengingat penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 akan dilakukan dalam waktu dekat, sehingga penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan aman dan damai. Pernyataan tersebut juga bukan bentuk intervensi agar KPK ditarik masuk ke dalam ranah politik. Ilham Andriansyah, JAK TV. Hidup ini hanya sementara, anakmu kau kasih makan apa? Bangsa ini jadi taruhannya, sadarlah Pak. Ya, pemirsa, sempat dipertanyakan filter di partai politik apakah sudah berjalan dengan baik. Dari PDIP tadi terkonfirmasi bahwa semua proses pemilihan kader terbaiknya sudah dilakukan untuk mengikuti kontestasi pilkada. Mantap finansial, mantap ideologis, dan segala mantap-mantap yang lain. Itu menjadi bagian dari pertimbangan kita untuk mengusung pasangan calon yang dihadirkan sebagai alternatif pemimpin di daerah-daerah yang bersangkutan yang sedang menghadapi pilkada. Makanya kita sangat firm. Tapi kan kendalanya memang secara normatif itu batasannya hanya SKCK. Makanya mungkin ada pemikiran lebih lanjut. Nanti sebelum menerbitkan SKCK, teman-teman polisi bisa nanya juga sama KPK itu. Adakah terindikasi ada tindak pidana korupsi di KPK dan sebagainya. Nah, kami yakin betul kita tidak akan mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDI Perjuangan. Pastinya pasangan calon yang kita rekomen atau kita coba hadirkan ke masyarakat ini, masyarakat pemilih, pastinya sudah melalui penjaringan dan penyaringan yang begitu baik oleh partai. Kalau dari KPU, apakah juga melihat tadi mendukung proses hukum yang dilakukan KPK terus berlangsung? Apakah ini juga merupakan bantuan tanda kutip KPK untuk memfilter kader terbaik? Sebenarnya kita nggak ada kepentingan untuk mendukung atau menolak, karena kita itu kewenangan. Karena penyelenggara pasif. Iya, kami kan sifatnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu ini kan kita bersifat administratif sekali. Apakah misalnya ada SKCK-nya, apakah ada surat keterangan dokter sehatnya, segala macam gitu. Jadi kami tidak ada kepentingan apakah seseorang dijadikan tersangka sekarang atau nanti. Itu bagi KPU sebenarnya tidak ada kepentingannya, karena itu di luar kerangka kami bekerja begitu. Jadi tapi ya kepentingan kita semua, bukan hanya KPU, tapi kan kita berharap bahwa calon-calon yang berkontestasi dalam pilkada itu adalah calon-calon pemimpin yang memang bersih dari kasus-kasus korupsi gitu ya, sehingga ada komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan seterusnya begitu. Bang Donald, apakah Anda melihat ketika proses hukum kepada calon kepala daerah ini berjalan, KPK tetap memproses, ini KPK juga memberi pilihan ke publik, memberi tahu fakta-fakta walaupun belum berkekuatan hukum tetap? Ya, secara tidak langsung itu proses alamiah yang akan terjadi, proses penegakan hukum seperti itu. Tetapi sekali lagi itu akan kembali lagi ke pemilih. Saya contohkan kasus salah satu bupati di daerah Nusa Tenggara Timur, Martin Dira, yang kemudian dijadikan tersangka oleh KPK dan kemudian lanjut terus ikut pilkada dan kembali terpilih. Jadi variabelnya kan banyak.
proses penegakan hukum, dan kemudian bagaimana ruang yang saya beli tadi, bagaimana masyarakat memberikan pilihan. Nah, pemilih ini kan benar juga jenisnya. Ada pemilih yang tradisional, ada pemilih yang transaksional, dan banyak sekali pemilihnya. Nah, kalau pemilih transaksional itu bisa ditanya nanti ke Pak Arteria Dahlan, bagaimana sejarah beliau bertarung untuk di DPR RI, bagaimana konstituen, pemilih yang kemudian, ini fenomena umum, terjadi di hampir seluruh di semua calon, suruh masyarakat minta uang, tanya uang. Kalau mau dipilih mana uangnya. Jadi banyak sekali variabelnya. Bukan berarti kemudian ketika KPK menjadikan tersangka dan kemudian dianggap KPK gagal dalam membangun sense anti korupsi kepada masyarakat, itu enggak akan seperti itu. Karena sekali lagi pemilih kita banyak. Ada yang pemilih rasional, ada yang pemilih transaksional, memilih karena memang karena ajakan atau bujukan dari uang. Nah, proses ini yang menurut saya yang harus saja terus saja dilakukan. Natural saja, kalau memang 2 alat bukti itu sudah cukup, ya silahkan. Tapi pada saat yang sama saya juga begini. Saya berharap sebenarnya pimpinan KPK juga mulai menahan untuk menyampaikan statement-statement yang berkaitan dengan rencana. Karena berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, informasi yang dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu termasuk informasi yang sifatnya tertutup. Tidak boleh diberikan kepada publik. Dikecualikan sifatnya. Benar bahwa tidak akan menyebutkan detail, tapi kemudian ini akan menjadi isu yang sangat mungkin akan digunakan oleh kelompok tertentu. Jadi kemudian proses hukum yang dilakukan oleh KPK, khususnya penyidik, itu kemudian akan terdowngrade dengan pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Menurut saya tidak bagus. Jadi ke depan kita sudah banyak mengkritik. Saya mengkritik, Pak Fikar, saya dengar mengkritik, teman-teman dari DPR juga mengkritik. Ya udah tahan menurut saya. Tidak perlu lagi menyampaikan pernyataan-pernyataan yang punya irisan rencana untuk menjerat orang-orang atau kandidat-kandidat tertentu di dalam pilkada. Buatlah proses itu berwibawa, begitu kira-kira. Karena biar tidak kehilangan girohnya. Dan tidak perlu kemudian mengumbar rencana-rencana, karena saya membaca beberapa hoax sudah mulai juga beredar. Contoh Bupati A atau calon gubernur A ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya kemudian juru bicara KPK yang kemudian capek akan mengklarifikasi bahwa belum ada sprindik dan seterusnya. Itu sudah menjadi kritik yang panjang. Dan kritik yang sama saya sampaikan juga ke Pak Wiranto, jangan diganggu saja. Bolehlah tegur, misalnya hentikan pernyataan-pernyataan begitu. Jadi pernyataannya yang didorong untuk dihentikan atau di stop, bukan proses hukumnya didorong yang untuk ditunda. Itu 2 ranah yang berbeda. Iya, tadi terkonfirmasi bahwa prosesnya harusnya tertutup, tapi ini ada dibocorkan sedikit walaupun tidak menyebut nama, tidak menyebut tempat. Apakah Anda melihat ini menyalahi aturan, Pak Fikar? Itu tadi saya katakan kan, secara aturan komisioner tidak melanggar aturan. Aturannya aman, karena larangannya itu tidak sampai ke sana gitu, ya. Tapi secara kepantasan lah, ya, kepantasan, kemudian apa yang tadi Donald katakan itu ya, itu yang kemudian membuat orang menjadi justru akhirnya dicitrakan sebagai main politik juga kan begitu, ya kan, seolah-olah gitu. Ya, meskipun sebenarnya memang sudah ada. Anda melihat itu? Enggak, maksud saya meskipun sudah ada memang calon tersangkanya. Nggak usah lah dibilang akan ada, saya sudah tanda tangan sprindik. Itu kan memang kewenangan dia gitu loh. Nggak usah, orang tahu semua itu gitu. Nggak usah ngomong itu gitu. Kalau tetapkan ya tetapkan saja gitu. Ya, kalau sudah cukup 2 alat bukti. Nah, ada hal yang berbeda. Maksud saya dari sudut itu mungkin kita mengkritik KPK lah, ya. Terutama Pak Agusnya, ya, tindakan Pak Agusnya. Tapi dari sudut penegakan hukumnya, artinya tidak berhentinya OTT atau penegakan hukum di waktu pilkada ini sebenarnya ada efek positifnya, ya. Efek positifnya satu umpamanya penetapan itu menjadi informasi yang akurat bagi masyarakat. Gitu. Meskipun pada kenyataannya seperti Donald katakan tadi, dia masih bisa tetap terpilih gitu. Meskipun sudah tersangka dia tetap terpilih. Nah, kita nggak tahu dia punya jimat apa ya.
Tapi itu satu kenyataan gitu, ya kan? Ya, tapi dengan penetapan itu ada informasi itu sudah diberikan oleh KPK. Oh, ini ada loh calon yang sebetulnya tidak pantas untuk dipilihkan begitu. Itu satu. Yang kedua, kalau menurut saya itu juga ada efek yang lain, ya, ada efek jera terhadap persiapan serangan fajar. Saya kira mikir juga orang nanti akan melakukan serangan fajar itu, ya, ketika jangan-jangan sudah ditongkrongi oleh KPK juga begitu terjadi serangan fajar, begitu terjadi penangkapan juga gitu, OTT juga gitu. Nah, ini saya kira ini juga akan, walaupun tadi di luar ini Pak Arteria Dahlan kita harus sudah mempersiapkan satu orang berapa gitu ya. Itu realitas politik gitu ya. Tapi ya maksud saya penegakan hukum ini sedikit banyak akan menjadi efek jera pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para calon. Para calon ini akan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Betul. Menerima uang dana-dana kampanye atau sumbangan dana kampanye yang tidak benar, itu contohnya juga menjadi barangkali itu juga akan menjadi ketakutan juga bagi mereka. Yang ketiga itu efek sistemis. Apa yang disebut efek sistemis? Usul kita mungkin kurang bisa terima ya usulannya Pak Agus itu untuk membuat perpu supaya tidak kosong calon kalau ada yang ditersangkakan gitu ya. Itu kelihatannya Pak Agus khususnya main politik nih. Masuk ke ranah orang lain bikin perpu segala macam. Iya kan? Tetapi itu penegakan hukum ini sudah menggedor sistem gitu sebenarnya. Iya kan? Artinya sistem kepemiluan, sistem demokrasi kita sudah harus dibenahi juga gitu. Ini realitas gitu. Beberapa saat sebelum orang melakukan dipilih, ternyata dia ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata dia harus mundur ketika itu gitu kan. Kan yang rugi kan tidak hanya pribadi tapi partainya juga, kalau menurut saya juga rugi juga. Nah, ini yang saya maksud dengan efek sistem. Ya, jadi sistemnya harus ada perubahan juga sebenarnya, mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu. Tadi sempat dikatakan biaya politik mahal, Bang Terry. Terus tadi sedikit disinggung tentang serangan fajar. Apakah realitas di lapangan dalam berpolitik masih seperti itu, dimanapun? Ya, kalau kita melihat dari sistem pilkada, sistem pemilu yang one man, one vote, one value, dengan kondisi objektif masyarakat yang seperti ini, ada yang sangat pintar sekali, ada yang tidak sekolah sama sekali, dan banyak itu jumlahnya. Kemudian ada yang punya uang, ada yang mau makan 1 kali sehari pun juga sangat sulit, ya kan? Nah, dengan kondisi sistem politik, ya, dengan realita masyarakat, ini memberikan ruang bagaimana politik transaksional itu bisa hidup. Makanya berkali-kali kita katakan, kalau saya mimpi untuk kepilih lagi. Kenapa saya nggak punya uang? Dan saya yakin makin hari ya, kalau sistem ini makin melembaga, yang punya uang inilah yang akan menjadi wakil-wakilnya rakyat, akan menjadi pemimpin-pemimpinnya rakyat. Jadi apa bedanya kita sama di Meksiko sana? Ya, yang punya uang yang akan mengelola republik ini, yang akan menguasai rakyat. Ini yang kita katakan, kita harus coba merefleksikan lagi, apakah sistem demokrasi yang saat ini, yang jauh dari sistem demokrasi Pancasila, yang jauh dari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini, ingin kita terapkan. Cilakanya lagi, sistem yang sudah salah ini, kita terapkan, kita yakinkan betul bahwa pilkadanya serentak-rentaknya. Ini yang kita katakan, ini gila. Yang saya katakan, pilkadanya serentak saja sudah luar biasa, ya, luar biasa menyulitkan. Besok tahu nggak 2019? Pemilu presiden, legislatif, DPRD tingkat 1, tingkat 2, dan DPR RI digabung. Kemarin saja yang namanya penghitung suara DPR RI itu suara paling terakhir. Disitulah bermain. KPU-nya main ini, KPU-nya. Ya. Bawaslu-nya juga main. KPU-nya baru, jangan ya. Bukan KPU yang ini ya. Ini transaksi semua, kurang berapa, beli di mana. Ini saya kasih contoh, ini faktual. Kalau ditanya di daerah mana, saya akan sebutin semuanya. Ya, kamu kurang suara segini, bayar. Partai yang akan kalah dipindahin suaranya ke sini. Mayoritas yang anggota DPR, jadi kalau ditanya DPR-nya bagus atau tidak, ya mungkin saja
tidak bagus. Kenapa? Karena terpilih melalui proses yang seperti itu. Ini yang kita coba, kita harus renungkan kembali. Kira-kira Pak Arteria itu berapa banyak anggota DPR yang terpilih itu pakai tugas metode ICW untuk melakukan kajian dan riset untuk itu. Anda tahu pasti lebih akurat informasi. Nah, saya ingin kembali lagi mengatakan, tadi dikatakan Pak Fikar. Pak Fikar mengatakan ini dua hal yang terpisah. KPK ini kan cabang kekuasaan kehakiman, nggak bisa diintervensi sama eksekutif. Yang itu kita bahas usai jeda. Dan pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif nanti usai jeda di 0215155111. Saling silang kembali saat lagi.